Oke anak-anak, kita lanjutkan bab 2 atau passive voice past tense. Jadi kalau part 1 we explain about present tense. Now I would like to explain about past tense. Saya akan menerangkan passive voice bentuk past tense untuk part 2 atau bisa disebut dengan simple past. What is past tense? Apa itu past tense? Past tense is used to state deep activity in the past. Past tense itu digunakan untuk menyatakan peristiwa masa lampau. Jadi juga ada passive voice-nya. Kalau yang part pertama tadi kan saya nerangkan bentuk present tense, kata kerjanya bentuk 1. Kemudian kalau passive voice itu baik itu bentuk present tense, baik bentuk past tense, present future tense, continuous tense, perfect tense, semuanya untuk passive itu menggunakan kata kerja bentuk 3. Nah, definition of past tense tadi saya katakan digunakan untuk menyatakan peristiwa masa lampau. The time signal is yesterday, namanya masa lampau, kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, atau pakai 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, 4 weeks ago, 4 minggu yang lalu, 2 months ago, 2 bulan yang lalu, 3 months ago, 3 bulan lalu, 2 years ago, 2 bulan yang lalu. Kalau saya sebut 1 bulan yang lalu, itu sama dengan last month. Makanya saya pakai langsung 2. 2 weeks ago, 2 months ago, 2 years ago. Karena kalau 1 tahun yang lalu misalkan 1 year ago atau last year. Nah, di sini keterangan waktunya. Jadi kalian harus tahu past tense itu apa sih bedanya present tense sama past tense. Di dalam bahasa Inggris kok ono present tense, ono past tense, ono future. Kita harus tahu tentang perbedaan antara tenses yang satu dengan tenses yang lain. Ingat, belajar bahasa Inggris itu ada 16 tenses loh ya. Ada 16 tenses, kita harus hafal. If we memorize all of the tenses, I think English is not so difficult. Jika kita hafal semua tenses-tenses itu, saya kira tidak ada ceritanya bahasa Inggris sulit. Kita harus belajar step by step. Therefore, in the next future, we will be successful to reach destination. Especially, therefore, you are successful in studying English. Nah, past tense sama dengan present tense untuk passive voice-nya. Dalam arti awalan me dan awalan be dijadikan awalan di. Cuma bedanya itu dari keterangan waktu aja. Sebetulnya hanya perbedaan keterangan waktu aja. Kalau kita menceritakan present tense passive voice, ya kejadian itu seakan-akan saat ini. Kalau kalian menceritakan masa lampau, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, pokoknya yang sudah lewat, kalian kalau pengen menggunakan passive voice ya pakai berumus juga. Jadi active voice dijadikan passive voice. Saya katakan untuk pabuan yang lalu itu kan aktif itu berawalan me atau berawalan be. Di past tense juga ada berawalan me dan awalan be. Tapi active voice-nya menggunakan kata kerja bentuk 2. Bentuk kan kata kerja bentuk 2 untuk active voice. Kalau yang present tense bentuk 1. Bedanya gitu aja. Kalau present tense kata kerjanya bentuk 1, past tense bentuk 2 begitu. Untuk pasifnya bedanya hanya to be-nya saja. To be itu can be divided by 2. Dibagi menjadi 2. Jadi to be present is am, are. To be past was atau were. Was itu untuk subjek I, she, he, it, itu was. I was, she was, he was, it was. Kemudian ada lagi they were, we were, you were. Nah,
Untuk passive voice kalau satu pakai was untuk pasifnya loh. Kalau presentnya kan pakai, kalau satu pakai is. Tapi kalau past pakai was. Kalau lebih dari satu presentnya pakai are. Tapi untuk past pakai were. Itu aja bedanya. Tapi tetap kita harus tahu difference between subject dan object. Jadi I objeknya me, you objeknya you, they them, we us, she her, he him, it. Ini kita harus hafal karena there is connection from active and passive. Karena ada hubungannya. Objek kalimat aktif dijadikan subjek kalimat pasif. Contoh kalimat begini. I studied English. Saya nggak pakai study. Kalau saya pakai study berarti present tense. Kejadiannya saat ini. Saya belum menceritakan masa lampau. Tapi saya menjelaskan ini tidak, kalimatnya tidak ada hubungan dengan time signal. Kenapa? Untuk mempermudah kalian mengerti apa yang saya terangkan. Kalau dilanjutkan itu mesti kalau past tense itu ada last week, last month. Walaupun tidak pakai last week, last month, last year, today's go, enggak apa-apa, tetap kalimat past tense. Karena ciri-ciri past tense itu selain keterangan waktu last week, last month, last year, last Sunday, today's go, itu ada yang disebut dengan kata kerja. Kalau kata kerjanya bentuk dua berarti itu past tense sudah. Otomatis nanti keterangan waktunya ya harus menggunakan keterangan waktu past tense. Enggak boleh kalau kalian membuat soal bentuk dua tapi keterangan waktunya bentuk present tense. Misalkan gini, salah ini. I studied English every time. Salah. I studied English kok every time. Nah, I studied English, nah diteruskan pakai last week boleh, last month boleh, last year boleh, 2 days ago boleh, 3 days ago. Pokoknya yang ada hubungannya dengan past tense. Jadi I studied English last week boleh. Atau nggak usah pakai keterangan waktu untuk mempermudah. I studied English. Studied-nya pakai verb to karena kata kerjanya study, asal katanya study, studied, studied. Maka kita yang pakai studied untuk yang aktifnya. Untuk jadikan kalimat pasif dibalik. Kok bisa? Iya wong pasif itu kalimat awalan di kok atau awalan ter. Asalnya belajar, mo itu aktif. Begitu dirubah jadi kalimat pasif jadi di, belajar, dipelajari. Saya belajar bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Maka pakai English was studied by me. Kok pakai was? Ya, saya katakan was untuk tunggal. Untuk tunggal. Were untuk jamak lebih dari satu. Kita pakai was. Kalau presentnya pakai is. Supaya kalian ngerti antara present dan past. Jadi masih kita hubungkan dengan part 1. Jadi English was. Kalau kalian pakai English was jelas itu past tense. Kalau ingin menggunakan keterangan waktu yang ada hubungannya dengan past tense. English was studied by me. I jadi me. Jadi harus hafal. I objeknya me, you, they, them, we, us, she, her, he, him, it itu harus hafal. Kalau nggak hafal, it is impossible to be clever in studying English. Jika kalian tidak hafal, tidak mungkin. Kecuali kalian buka buku, nggak apa-apa. Kalau kita urai, I dirubah jadi passive voice menggunakan my. Nggak boleh, my itu possessive adjective. Ya, misalkan kita buat contoh lagi, the students of SMK, siswa-siswa SMK spoke Indonesia language. Artinya siswa-siswa SMK itu berbicara bahasa Indonesia. Spoke. Kenapa pakai spoke? Karena past tense itu pasti bentuk dua. Speak, spoke. Maka Indonesia language was spoken by the student of SMK. Kok kenapa pakai was? Karena Indonesia language, bukan Indonesia language and English. Kalau saya pakai Indonesia language and English, maka jawabannya pakai were begitu. Spoke bentuk dua, bentuk tiganya spoken. Maka jawabannya harus Indonesia language was spoken by the student of SMK. Artinya bahasa Indonesia itu dibicarakan oleh para siswa SMK. Berikutnya misalkan saya pakai nama orang, Mr. Andi, ya, Mr. Andi and Mr. Awan drank 2 glasses of milk. Pak Andi dan Pak Awan minum 2 gelas susu. Pakai drank, tidak boleh pakai drink. Nah, drink itu present.
drink, drank, drank. Maka pastinya menjadi 2 glasses of milk, lebih dari 1, 2 gelas susu. Maka pakai were drunk by Mr. Andi and Mr. Awan. Jadi 2 gelas susu itu diminum oleh Pak Andi dan Pak Awan. Begitu ya. Jadi kita harus menggunakan were, tidak boleh pakai was. Kecuali saya bikin soal begini. I drank a glass of milk. I, subjeknya I misalkan. Maka jawabannya a glass of milk was drunk by me. I jadi me. Berikutnya you loved me. Kamu mencintai saya. Tapi itu yang maksudnya lampau ya. Maksudnya lampau. You loved me. Pakai love bentuk 2. Maka me-nya dirubah jadi subjek jadi I. I was loved by you. Begitu. Jadi kalau saya buat soal misalkan you loved us, saya pakai kamu mencintai kita, maka kitanya pakai we, maka to be-nya pakai were. To be past loh ya. To be past itu menggunakan were kalau lebih dari 1. We were loved by you. Begitu. Itulah namanya passive voice. Berikutnya misalkan saya mau bikin soal lagi. The teachers explained the English lesson. The teachers explained the English lesson. Guru-guru menerangkan pelajaran bahasa Inggris. Maka the English lesson was, tidak boleh pakai were. Were itu kalau misalkan ada soal the English lesson and mathematics misalkan. The teachers explain the English lesson and mathematics. Guru-guru menerangkan bahasa Inggris dan matematika. Maka English lesson and mathematics were explained by the teachers. Karena saya ingin buat soal pakai the teachers explain the English lesson, maka pasifnya the English lesson was explained by the teachers. Do you understand? I think English is not so difficult. We must be serious in studying English. If the English teacher explain the lesson well, we must be sure the students will understand what the teachers explain. Saya yakin itu siswa itu akan mengerti. So we can explain step by step from present tense, past tense, and etc. Next, she, the examples I use possessive. She helped me. Dia membantu saya. She helped me. Dia membantu saya. Saya ini objek, maka dirubah jadi subjek jadi I. I was helped by her. She helped me. Dia perempuan membantu saya. Maka kalimatnya I was helped by her. Loh, dia perempuan tidak harus pakai she. Saya misalkan pakai Mr. Dian. Mr. Dian boleh. Mr. Dian atau Mrs. Lina boleh. Mrs. Prima boleh. Misal Mr. Dian helped me. Maka me-nya jadi I. I was helped by Mr. Dian. Begitulah. The managers, the example I would like to give the example again. Therefore, you can understand what I explain. If I explain lot of kind of the example, maybe you are very easy to understand what I explain. The managers watch a television. Watch pakai bentuk 2. Maka a television was watched by the manager. A television pakai was karena 1. Kalau misalkan saya pakai 2, misalkan manajer itu melihat TV dan melihat apa misalkan dan lain sebagainya, itu pakai were. A television and a video misalkan. Television and a video were watched by the manager. The last, the example, he read a storybook. Read bentuk 2 dari read. Read. He read a storybook. Maka pasifnya a storybook was read by him. Karena saya pakai he-nya jadi him. Storybook pakai was karena 1. Coba saya pakai some storybooks misalkan. He read some storybooks. Maka jawabannya some storybooks were
read by him. Read bentuk 2 dan 3 sama. Read, read. Tapi passive voice is used verb 3. Jadi ingat-ingat, bentuk passive voice itu bentuk apapun, baik present tense, past tense, future, perfect, continuous, semuanya wajib menggunakan kata kerja bentuk 3. Itulah keterangan saya tentang passive voice. Therefore you can understand what I explain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.